Jelaskan kepada masyarakat, sebenarnya Dewa Komedi itu siapa yang selalu lu doain? Dewa Komedi bantulah hamba, itu siapa? Ada dulu dari zaman Yunani. Ada dewa mitologi. Mitologi komedi. Dewa komedi. Oh. Selalu menyebarkan punchline. Oh, dia menyebarkan punchline. Ada seserahan ya? Kalau mau mendapatkan bantuan dari Dewa Komedi itu kita harus rutin memberi seserahan. Enggak juga sebenarnya. Yang penting kita selalu ingat bahwa apa yang kita dapat punchline yang selama ini dulu pakai itu tuh dari dia. Bukan Allah itu sebenarnya. Allah. Semua yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Yang buruk-buruk datangnya dari kita. Awe adalah orang yang punya kemampuan komedi sungguh-sungguh ajaib. Pada zamannya Awe itu pada zaman Metro TV kan rame banget dan sering banget ngisi. Iya. Pertama kali lu mulai ngomong Dewa Komedi bantulah hamba kan itu kan? Kayaknya iya deh. Ya dari awal sih, dari awal. Sebenarnya itu gara-gara film School of Rock. Ah, kok School of Rock? Iya, karena School of Rock tuh ada adegan di mana si Jack Black-nya berdoa. Ayo kita berdoa dulu gitu. Terus oh iya. God of Rock gitu. Iya. Nah kalau dia berdoa kepada God of Rock, berarti kan gue sudah Dewa Komedi. God of Komedi. Kenapa pertanyaan ini digunakan untuk membuka? Karena Awe itu dikenal sekali dimanapun ada Awe, di situ ada kelucuan. Maksud sih? Semua Gue serius banget loh orangnya Mas Panji. Aduh. Semua penonton YouTube Comika Media itu tahu bahwa kalau ada Awe pasti lucu. Masa? Iya. Berlebihan nih. Yes. Si botak ini. Kayak wah kalau ada Awe jaminan lucu. Ya nggak ada Awe nih kurang lucu gitu. Enggak, itu kan itu aja. Mereka maksudnya belum pasti kan? Pasti lucu lah. Enggak lah. Pasti lucu. Lah. Mungkin ya alhamdulillah kalau emang dianggap seperti itu ya. Mungkin karena emang udah banyak aja yang suka sama jenis komedi gue gitu. Jadi dan kebetulan orangnya rame gitu. Enggak. Kan kayak penggemar lo mah kayaknya nggak komen-komen gitu kan? Nggak tahu juga sih. Penggemar lo bukannya orang-orang berdasi gitu. Maksud apa tuh? Supir Transjakarta. Enggak, kalau menurut gue ya, karir lu tuh ada kayak gelombang selanjutnya gitu. Dan gelombang selanjutnya adalah gelombang podcast. Iya, betul. Betul. Ya, Jadi betul. gelombang pertama adalah gelombang stand up comedy. Stand up comedy betul. Gelombang kedua adalah gelombang podcast. Itu juga terasa sama lu? Terasa, karena sebenarnya gue udah tahu sejak lama, udah lama banget. Kayak lama sekali. Kayak gue harus punya sesuatu yang ya bisa karya, bisa punya yang orang tuh nyari gue tahu nyari kemana gitu. Karena kan selama ini gue di Metro TV misalkan ya seminggu sekali. Ya. Itu juga nggak konsisten tergantung nggak konsisten kan. Terus kayak orang kalau gue suka gue mau kemana nih yang rutin gitu. Nah sebelum itu gue udah tahu dari lama, cuman gue belum menemukan apa ini gue ngapain ya gitu. Karena Awe itu salah satu yang sangat khas soal Awe itu selalu punya banyak ide-ide baik untuk orang lain. Betul, tapi saya malas untuk melakukan. Iya. Gue pernah bilang, dan gue nggak tahu gue pernah bilang sama Awe atau enggak, bahwa orang yang bikin gue jadi YouTuber, ya Awe. Iya betul. Iya. Dia yang nyuruh gue ngomong aja ke kamera. Emang iya? Iya. Lu waktu kalau YouTube ya gue ingat, soalnya lu nyontoinnya ini. Erik Sukamti. Iya, gue lu kayaknya sebenarnya sama tau sama Erik Sukamti. Iya. Gitu. Nah, gue nggak pernah kepikiran bikin video YouTube cuma ngomong ke kamera. Pas gue lakuin, nyampe lah saya di juta subscriber. Sementara dia sendiri YouTube-nya kosong. Iya. Karena itu gue pernah YouTube nyobain terus dulu kontennya makan. Enggak, vlog dulu. Oh, vlog dulu ya? Terus ngedit sendiri. Dieditin orang nggak puas. Ngedit sendiri lama banget gitu. Terus akhirnya kayak adalah nih kayaknya nggak nyaman aja lah pokoknya. Sampai akhirnya ketemu si podcast ini. Nah, podcast pun sebenarnya tuh udah lama dari Adri awal-awal. 2000 berapa tuh Adri awal-awal tuh? Ya pokoknya Adri awal sekali. Iya, Adri bikin lah. Terus dia ngundang gue kan. Gue jadi bintang tamu, ayo. Nah gue ngeliat tuh, terus gue kayak nyobain kayak wah asik nih ya gitu. Terus sih Adri awal-awal zaman dia naruhnya masih di SoundCloud berarti? Bukan, enggak. Udah Spotify? Udah Spotify sih gue. Cuma, nah terus gue tanya-tanya kan, nih gimana lu bikin pakai apa? Dia pakai Zoom H6 itu. Nah terus waktu itu gue tanya kan harganya berapa, suka dia berapa juta gitu. Mahal juga ya gitu. Sampai akhirnya diajak Kemal Palevi. Waktu itu diajak kita bikin podcast Liga Itali.
gue Randika Jamil Kemal. Jadi Inter, Milan sama Juve gitu kan. Nah, dia waktu itu cuman pakai iPhone, ada kayak sambungannya gitu, jadi ada mic, ada bikin mic berapa gitu, mic telepon berapa biji gitu. Terus pas gue oh enak juga nih, wah ini enak nih, cuman gini doang gitu, nggak repot. Nah itulah akhirnya dari kesimpulan itu, ini gini doang nih. Itu yang akhirnya jadi produk apa? Berisik dulu atau seminggu dulu. Oh, kalau berisik dulu. tuh kan awal malah kita ngeteknya di studionya Gen FM, jadi emang udah buat udah radio, alat, betul, buat gua radio. pernah kesana. Nah itu awal sih, kalau yang gue ngerasa gue bikin sendiri banget ya itu sih karena akhirnya dan ketemu lah dari berisik juga pas udah kayaknya gue di sini nih gitu. Nggak, tapi kan ya, lebih audio. Itu kan baru format podcast. Iya. Konsep dan isian podcastnya kan juga pasti ada proses tersendiri dong. Betul. Apa jangan-jangan dari pertama kali lu bikin podcast lu tahu emang gua harus sama Pican gitu atau lewat proses? Oh enggak. Kalau Pican enggak. Kalau Brizik gua memang sudah lama pengen punya konten musik. Tapi kan gue bukan musisi ya. Jadi kayak yang nabrakin aja, gue stand up comedian dan gue musisi gue suka musik juga. Jadi akhirnya bikin konten yang ngebahas musik tapi bercanda-bercanda gitu. Emang udah sama Randika Jamil. Kita bikin ini Kang gitu. Ayo gitu. Nah, awalnya mau di YouTube. Tapi ya udah itu masih wacana gitulah. Sampai didatengin orang Noise, ditawarin. Gue bilang, gue sebenarnya punya nih, gue pengen bikin gini-gini. Itu udah jadiin gitu. Yang mana bersyukur juga karena kalau enggak pasti masih ide doang sampai sekarang. Betul juga. Kalau itu dibantu sama si Noise-nya karena memang butuh konten. Kalau si seminggu, gue ngerasa kan di Noise, ini gue bikin podcast ngomongin musik doang nih gitu ya. Nah gue pengen kadang-kadang gue pengen ngomongin apa, gue bisa nonton pengen ngomong sendiri gitu, pengen ngomong aja, pengen ngomong. Jadi nggak ada patokan topik. Betul. Nah gue cari-cari, lah gue bikin si podcast. Nah ini gimana caranya gue bisa ngomongin segala macam. Ya udah gue cari nih, yaudah gue bikin podcast seminggu yang ngomongin seminggu ke belakang. Jadi gue bisa bener-bener bisa ngomongin apa aja tuh. Ya nggak, gue kemarin liat orang tabrakan, gue bisa nonton film gitu. Nah awalnya adalah gue sendiri, gue ditemenin orang beda-beda. Oh awalnya gitu. Dan sempet gitu? Sempet jalan gitu? Enggak. Enggak. Akhirnya enggak. Nah pertama kali gue ngetek di Bandung, lagi di Bandung. Pasti Pican di Bandung, yaudah sama Pican aja deh gitu. Terus wah enak nih Pican nih ya karena emang udah temen lama. Udah akhirnya terus ya sampai sekarang. Gitu akhirnya yaudahlah, terus bisa tanya, Chan, udah malu aja ya Chan. Akhirnya tadinya tuh jadi by Awe gitu. Podcast minggu by Awe doang. Akhirnya gue terus by Awe dan Pican gitu, gue tambahin. Kan gitu. Pican kan bukan siapa-siapa ya? Bukan. Pegawai. Iya. Waktu awal-awal sama Pican itu orang nerka-nerka itu siapa? Nebak-nebak itu siapa? Orang mikir ini Marcel, dia bilang Marcel, itu Marcel lah bang gitu. Karena katanya suaranya mirip, katanya gitu. Suaranya mirip Marcel bang gitu. Pernah ada kayak bukan penolakan, bang daripada sama Pican nggak terkenal mending sama siapa gitu? Enggak sih. Orang langsung kayaknya ngeklik ya? Iya. Langsung ngeklik. Karena emang temenan dari kecil banget, dari SD gitu. Terus jadi kalau orang suka bingung kayak, ini kok bisa ya podcast minggu begini gitu. Ada beberapa yang bingung kayak gitu. Nah pas mereka ketemu kita, misalnya mereka datang pas kita ngetek atau apa gitu, terus ngelihat kita ngobrol, mereka tuh kayak, pantesan lo emang begini terus gitu. Jadi malah kadang-kadang tuh, kita misalnya gue lagi main gitu, itu banyak banget yang, ini kalau masuk podcast bagus nih gitu. Karena, jadi sayangnya, sebenarnya harusnya pakai clip on terus kali. Jadi karena selalu jadi episode. Tinggal ngambil doang, karena banyak banget itu obrolan pas lagi nongkrong aja gitu. Tapi kan kemudian ini gua nggak tahu gimana ceritanya. Podcast seminggu itu jadi gede banget. Gak gede banget sih. Apa ya biasa gede ya nggak ada gini, lah. karena pasti ada statistiknya kan. Ah. Suka lu ungkap nggak? Atau pernah lu ungkap nggak? Jumlah pendengar lu berapa? Gimana ya? Per episode deh. Nah, per episode seapa? Kan ada sehari, Oh iya bisa 2 hari. seminggu sih ya apa ya? Seminggu tuh sekarang berapa ya? 40 ribuan lah. 40.000 seminggu. 40 ribu. Banyak dong. Masa lu bilang nggak banyak? Oh Ya, karena lu dalam wawasan lu tahu podcast lain sih ya? Iya kan kalau di Spotify kan ada ininya kan? Ada apa? Iya ada angkanya. Iya ada rankingnya. Oh iya ada rankingnya. Atau podcast gitu. Nah sekarang tuh podcast minggu berapa? 50 mungkin? Iya. Beda.
Gue juga, kan gue habis bikin Work Life Trampoline, gue taruh di Spotify, gue jadi ngecek, terus gue perhatiin sekarang penguasanya beda ya. 10 besarnya tuh udah bukan yang sama. Yang tadi puisi. betul. Iya, puisi. Pendek-pendek lagi. Iya, pendek-pendek emang. Nah dari yang 10 besar itu udah pada geser, bukan cuma puisi, horor. Ya, horor. Dulu nggak ada pemain horor. Dulu sih anak-anak penyiar, anak-anak lucu. Horor ada, Do You See What I See dulu ada. Oh ya oke. Anyway, tapi kan sekarang jadi gede. Ya. Jadi berubah nggak? Picannya berubah, Enggak. elunya berubah. Enggak berubah sama sekali. Sama aja begitu. Gua ganti deh. Menurut lu yang bikin besar apa? Eh, Karena yang dua orang ngobrol nggak cuma lu kan. Dua orang ngobrol lucu juga bukan cuma lu. Iya. Nggak tahu ya. Nah itu juga bingung karena kita pernah ada yang nge-breakdown gitu. Katanya, gue tuh bingung sama podcast lo katanya. Karena katanya podcast itu idealnya adalah 30 sampai 40 menit. Sejam tuh kata kelamaan. Gitu. Terus idealnya katanya podcast itu ada topik. Gue tuh nggak ada topik. Betul. Terus idealnya tuh podcast ya ngomongin satu orang yang orang-orang tahu gitu. Nah kita tuh yang kita ngomongin orang banyak yang nggak tahu gitu, teman kita apa gitu. Iya benar. Nah gue juga nggak tahu tuh kenapa kalau ini. Mungkin adalah karena jadi kayak nongkrong bareng itu kali mungkin ya. Iya. Kayak orang, oh ini gue kayak nongkrong. Jadi sekarang tuh yang banyak adalah orang-orang suka gini. Gue tadi ngelihat lu bang gitu, atau gue ngelihat Pican gitu. Nah gue tuh perasaan gue adalah kata dia Kayak kita udah deket. kayak kenal banget kata gitu. Jadi kayak wah lu gitu pengen gitu tapi Dia tahu bahwa sebenarnya tidak. Iya kan dia tuh Iya. nggak kenal gue gitu. Iya. Bahkan sampai teman-teman gue yang lain. Sampai Pican kan oke ya, itu sama gue kan gue beberapa kali ngundang teman gue siapa. Sampai teman-teman gue yang lain. Kadang-kadang ada yang foto gitu. Bang, ini si Bang ini kan gitu. Jadi gue kayak Lucu banget ya? lucu banget orang-orang yang bukan siapa-siapa pas waktu itu. Iya. Bukan siapa-siapa. Kayaknya karena bersyukurnya emang karakternya kuat kali ya. Atau gini, gue tanya, ada beban harus selalu lucu nggak jadinya? Setelah lu tahu, nih yang dengerin 40.000 nih, nggak asik, misalkan gini, lu habis ngerjain nih, habis itu karena lu mah ngomong-ngomong aja, selesai itu segitu lu mikir, kurang tadi, nggak usah kita rilis deh gitu. Kita bikin lagi gitu. Kalau beban enggak, cuman maksudnya harus lucu enggak gitu. Cuma gua tuh sama seminggu tuh beneran kayak kalau nggak tayang nggak apa-apa. Jadi kalaupun itu terjadi misalnya anjing garing banget ya. Udah nggak usah tayang dah gitu. Bisa gitu nggak apa-apa. Tapi nggak dipertanyakan, nggak dimarahin, nggak si pendengar seminggu itu tuh udah terbiasa kan dulu awal-awal gitu kita sempat banyak libur ditanya-tanyain gitu. Terus ada yang kayak bang kapan? Kenapa sih bang nggak tayang-tayang gini gitu. Terus dibalas tuh sama kita, ya kan orang kayak lu gini nih yang nanya-nanyain mulu kita jadi makin malas gitu. Akhirnya mereka udah nggak mau nanya. Sampai ada pernah kita libur agak lama, tuh sampai gini, bang maaf banget gitu. Podcast minggu ada tayang lagi nggak bang? Gitu apa yang kayak gitu? Apa mungkin ada faktor itunya juga ya? Mungkin. Ada faktor itu juga. Jadi mungkin Gua dan ini sama nih, gua sama Pican tuh sama-sama kayaknya kalau nggak sama sedikit udah nggak usah dah gitu. nggak sama sedikit. Dengan si pendengar gitu. Jadi kayak yang sekarang tuh gue ngerasa emang satu frekuensi aja. Bahkan sampai orang-orang yang waktu itu, gue baru dapat ceritanya juga. Jadi gini, pokoknya gue dapat cerita dari temennya atau siapanya gitu. Ada adiknya temen dia, katanya suka banget sama podcast minggu, sampai beli kaosnya ada 5 apa segala macam gitu. Terus katanya dia di blog sama gue dan podcast minggu sama podcast minggu gitu. Nah terus gue bilang ya pasti ada sebab apa tuh gue blog, gue bilang gitu. Ya katanya sih gara-gara dia, jadi kita waktu itu ngomongin orang kulit hitam lah, terus kita ngomong negro gitu. Terus dia kayak bang jangan ngomong-ngomong kayak gitu gini, nah kayak katanya gitu. Terus gue kayak apa sih? Langsung di blog. Gitu. Karena kita nggak mau diatur-atur gitu. Lu jadi, jangan ngatur. makanya tadi lu bilang beda sedikit, gue nggak mau. Mending gitu. lu nggak usah gabung. Nah itu sama. Jadi Pican tuh sering dapat DM kayak Bang Pican bilangin Bang Awe dong, blog gue dibuka, gue minta maaf gitu. Ke gue juga sama, Bang bilangin Bang Pican dong gitu. Jadi ternyata Pican juga gitu ya? Sama-sama suka ke blog kan, blog gitu. Dan pada momen apa lu mulai ngerasa, ini kayaknya jadi duit nih? Kan gak pernah terpikir jadi duit kan? Oh iya. Gue rasa orang kalau bikin podcast, awalnya tuh cuma pengen punya apa yang tadi lu minta, sebuah tempat di mana orang tahu mesti kemana. Iya, betul. Sebuah tempat di mana gue bisa koneksi terus lah. Iya. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya jadi gede. Pada momen apa tuh lu mulai ngerasa kenapa bisa jadi duit ya? Kok bisa jadi duit ya gitu? Bisa jadi duit ya?
Atau apa barang pertama yang lu jual turunan dari Kok kaos sih? kaos? Itu pertama, nggak event dulu, nggak apa dulu, kaos. Kaos. Pertama kaos dulu. Dan waktu itu langsung kerasa Langsung. Iya. Jadi gue bikin kaos, terus gue bikin kaos berapa ya? Ya orang kan bikin kaos 1 lusin, 2 lusin gitu. Terus gue mikir kayak, gue bikin 5 deh, 5 lusin. 60 biji kan. Gue pikir-pikir karena toh kaos nggak basi gitu, kayak gue Ya kan bisa kapan aja. Terus kalau mau gue bagi-bagiin bisa gitu. Nah ternyata kaos pertama itu 60 habis, langsung habis dalam sehari. Akhirnya kita buka pre-order, total 200 langsung. Dari awal udah kayak gitu? Iya, dari awal udah kayak begitu. Udah akhirnya sini udah kita bikin, udah kita naikin deh bikin 200. Ini setelah berapa lama? Berapa lama itu ya? Setahun kali ya? Setahun? Nggak nyampe setahun. Ya pokoknya 8 bulan berapa segitulah. Dan yang memutuskan untuk bikin kaos apa waktu itu? Apa yang bikin Gue. lu bilang? Ya apa yang bikin lu bilang udah kayaknya ya kita bikin kaos sih gitu. Pertama ada permintaan juga sama lo kan tahu gue suka dengan kaos-kaos band gitu. Betul. Jadi gue emang iya. hasrat gue di situ keluar gitu Iya, gue. iya. Punya pengen bikin kaos aja, bikin kaos yang bagus gitu. Terus akhirnya jadi sesuatu yang sangat sering tuh. Betul sekali. Iya. Sangat Setiap sebulan atau 2 bulan sekali? sebenarnya tadinya nggak sering kayak kalau ini bikin ya mungkin nggak rutin. Misalnya 2 bulan bikin, 3 bulan bikin gitu. Tapi yang sekarang ini karena lagi ada tujuannya itu kita mau ke Amsterdam itu. Sudah diceritakan? Udah waktu itu kisi-kisi ada lah. Ya. Nah, Udah, ini juga menarik. Kalau lu bisa menyusun rencana untuk ke Belanda, berapa orang? 4 orang. Dari jualan kaos. Dari jualan kaos. Itu kan berarti udah ada bayangan, dapat sih. Ya kan? Iya, Dapat, udah pasti dapat gitu. Udah. Berarti gede banget. Udah. Tiket pesawat dan tiket nonton Blink-nya udah ketutup gitu. Jadi lagi Tadinya dari tuh- tambahan buat hotel. Awalnya tuh gue ngajak dia nonton Blink-182 Di New York. Di New York karena Mahal. ada. Terus gue tuh sebenarnya nggak gimana banget, tapi gue seneng kayak gitu. Mila juga seneng kayak gitu. Mila juga suka Rocket Rockers, Awe juga suka Rocket Rockers. Terus gue pikir ajak Awe kali ya biar jadi alasan untuk nonton. Oh lu pengen nonton juga? Ya iya, makanya gue ngajak lu bego. Enggak, gue kira lu nggak nonton. Tapi either way, Iya. mereka mundur di Amerika. Oh, maksudnya mundur atau batal atau mundur tanggalnya? Mundur tanggalnya. Oh. Jadi harusnya kan Maret kan? Iya, betul, tapi Maret. si Travisnya operasi, Ya. jadi mundur. Mereka baru bangun lagi di Coachella kemarin itu. Iya, yang Iya. reunian itu. Nah, gue tuh ngajak dia. Terus dia bilang, ide bagus nih. Nanti gue nggak tahu waktu itu rencananya gimana. Tiba-tiba gue dapat informasi nggak jadi ke New York, jadinya ke Amsterdam. Gue bilang ini mah emang Awe banget. Enggak, tapi Awe- gue juga kan gini. Gue mikirnya waktu itu gini, tapi gue di New York tuh sendirian ya, atau gue. Karena gue sebenarnya gue mau ngajak temen juga nggak enak juga kan ke Kan waktu itu rumah rencananya lo. nginep di rumah gue. Iya, terus aduh ngajak temen nggak enak juga. Terus kayak ntar gue sendirian, karena gue mikir lo nggak nonton. Nah, nonton kan. Oh, lu nggak bilang mau nonton, lu cuman kayak gimana lu? Orang gue bilang nonton yuk, gimana sih? Weh, nonton yuk gitu. Ya tapi akhirnya dia ke Amsterdam. ke Amsterdam untuk nonton itu. Dan itu semua gara-gara jualan kaos yang berawal dari ngobrol sama teman SD. SD, betul. Nah, menyambung ke Blink-182 dan menyambung ke Pican yang adalah teman SD dan menyambung ke spesial lu, What's My Age Again. Jalan kemana aja? Bandung, Surabaya, Bali, Jogja, Purwokerto, Jakarta. Dari tanggal Dari tanggal 10 Juni. 10 Juni. Terus 20 21 Juni. Terus 1 2 Juli dan 22 Juli. Saya tidak hafal-hafal. Betul. Bapak banyak itu hafal ya. Saya tidak hafal-hafal loh, Iya. beneran. Karena saya emang otaknya kosong. Jadi kalau diisi cenderung nempel. Nah, itu judul What's My Age Again itu diambil dari single apa? Dari itu Judul lagu kan? salah satu judul lagunya Blink-182. Ya. Itu kan nyambung tuh. Jadi ada dia nonton Blink-182, judulnya What's My Age Again yang ngomongin soal lu tuh merasa kelakuan lu tidak sesuai dengan umur lu gitu kurang lebih. Ya. Abis itu ada kaitannya sama Pican. Lu ngerasa nggak sih bahwa sebenarnya itu gara-gara Pican juga? Nah itu kayaknya kombinasi sebenarnya. Iya. Jadi mungkin gini, gua ketemu Pican jadi makin gitu, Pican juga ketemu gue jadi makin gitu. Iya, Kayaknya gitu. Iya. Jadi Pican sebenarnya punya kecenderungan yang sama kemarin. Sama kecenderungannya sama. Jadi kita tuh ngerasa gue 37 sekarang. Kayak nggak 37 gitu. Kayak kalau dipikir-pikir gitu kayak. kok Tapi kita kalau nggak kayak- tapi kalau nggak- kita perhatiin ya, orang-orang 37, orang-orang 40 zaman sekarang emang gaya dandannya juga nggak sama seperti orang-orang 37 sama orang-orang 40 pada zaman dulu. Kebayang nggak maksud gue? Iya, iya. Contoh, umur gue kan tahun ini 44. Waktu gue SMP, orang 44 kan dandannya nggak kayak gini.
Iya. Orang 44 pakai polo shirt, we. Enggak, itu kan masalah fashion aja kan. Enggak, emang rata-rata orang 44 kan bapak-bapak, we. Mana ada bapak-bapak pakai kaos, pakai jeans, pakai Air Max, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Terus pakai ini baju besi. Enggak dong, kenapa pakai baju besi? Zaman Majapahit. Baik, itu juga nggak pakai baju besi. Itu kan di Inggris. Oh iya. Iya. Nah, jadi memang pada emang ini bukan era yang sama. Mungkin ya, mungkin Iya, gitu ya. bukan era yang Kayak sama. gini, jadi dulu waktu gue SMA, iya bener, gue SMA, gue tuh sering main basket sore-sore. Ya, di dekat rumah ada lapangan. Di situ ada om-om gitu, om-om orang-orang Cina gitu. Punya anak, umurnya waktu itu kayak 7-8 tahun gitu, mereka suka bawa anaknya gitu. Nah kita manggil mereka tuh om gitu, kita main sama si om, main sama si om gitu. Nah sekarang gue punya sama beberapa temen gue main basket. Terus gue suka, karena kita kurang orang, suka ngajak-ngajak gitu. Ada beberapa yang main tuh baru SMA gitu, kuliah, lu masih kuliah, oh ya gitu. Terus kemarin lagi nongkrong kan mikir, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, mereka tuh ngerasa main sama kita tuh main sama om. betul sekali. Sekarang kita jadi om-om itu. Sama perasaannya gitu, tapi gue kan tidak merasa begitu, gue ngerasanya sama aja. Gue juga kurang lebih sama, kayak waktu kita SMA mungkin, atau kita kuliah lah. Kita tuh selalu geli ngeliat ada om-om ngomong bro. Oh iya. Iya kan? Papar West deh. Iya. Betul kan Papa? Iya. Anda mungkin tidak tahu apa-apa. Halo bro, gitu. Kadang-kadang kita ngeliat Papa West ngomong bro kayak nggak cocok, terus bapak-bapak ngomong bro gitu. Sekarang gue umurnya 44 tahun dan gue masih ngomong bro sama orang-orang karena gue malu sendiri. Gue kadang-kadang pakai backpack gitu kayak. Enggak, tapi gini, kalau kita mungkin karena kerjaan kita Mas Panji. Kita kan pegulat. Kita apa sih? Maksud gua tukang pos. Kita ini kan dunia hiburan. Betul. Nah, jadi mungkin lebih, tapi kan lu juga kenapa lu mungkin ngerasa lu ini ya biasa aja mau begini, mungkin karena lingkungan lu sekarang dengan entertainment gitu. Betul. Coba kalau lu waktu di Rawamangun lu nggak nongkrong sama bapak sekitar sih. Ya kan pasti beda sendiri, coba aja. Pasti beda sendiri. Iya benar. Ya kan pakai sendal itu sendal yang rapi banget yang buat kondangan. Iya. Tapi gue mau bilang bahwa gue tuh sebenarnya punya keresahan what's my age again. Bukan gitu. Jadi gue punya keresahan soal gue menyadari bahwa gue tuh menolak untuk Dewasa. terima bahwa gue tua. Ada banyak hal-hal yang gue nggak mau gitu. Kayak contohnya gue tuh harusnya udah pakai kacamata dari kapan tahu. Oh iya, gue juga ada dikit. Iya, tapi gue ekstrim, gue udah nggak bisa ngelihat deket baca. Ya gitulah kan. Gue tuh suka bercandain bapak-bapak yang bacanya begini. Iya. Sekarang tapi lu gitu juga sama. Iya, sekarang gue nggak bisa ngeliat terlalu dekat gitu. Orang handphone gue aja hurufnya gede banget. Orang-orang pada nanyain. Nah, gue nggak tahu gue ceritain atau enggak. Gue tuh di Komodo Monumen Semarang, di atas panggung tuh sesak jantung. Terus panik, di backstage gue nangis, ditanya sama anak-anak kenapa. Cengeng. Masa sesak doang nangis? Bukan, gue nangis bukan karena sesak napasnya gue nangis karena gue kecewa sama badan gue. Lo tau Robin Williams meninggalnya kenapa? Depresi. Depresi karena dia kesel karena dia tua, badannya udah nggak nurut sama dia. Iya. Nah itu keresahan itu. Iya. Waktu gue ketemu dokter sleep apnea, kan gue ngorok kan. Terus dia bilang karena kondisi jantung kamu mesti berhenti basket. Shock gue, berhenti basket. Yang bener aja gitu. Jadi gue tuh sebenarnya apa belum? Dokter anjing. Dokter anjing. Coba lu. Gue tuh ngerasain keresahan lu. Nah, pertanyaan gue. Ya. Anda sendiri resahnya di mana soal umur Anda sehingga lu sampai bertanya sebenarnya tuh umur gue berapa sih gitu? Nah, sebenarnya saya sih tidak rasa banget. Saya tidak rasa banget. Nah, itu bedanya. Gue kadang mikir, sebenarnya gue nggak rasa banget juga. Tapi itu kayaknya kenapa gue ngerasa gue nggak ada. Gini loh, perbedaan itu beda sekali menurut gue sama. Mungkin lo ngerasa itu kayaknya gue menolak untuk tua. Iya, tapi keputusan-keputusan dalam hidup yang lo ambil, pemilihan misalnya, kayaknya gue balik deh, gue gini-gini, itu tuh kedewasaan Mas Panji. Nah saya tuh agak jauh dari itu, Ya. Jadi sikap dan pola pikir pun. Betul, sikap, pola pikir yang diambil gitu nih, begini-gini malah kesono ngapain gitu. Nah itu kayaknya yang membedakan, yang menurut gue
ya kayaknya emang gue nih belum sepenuhnya dewasa gitu. Iya. Untuk ukuran 37 tahun. Maaf. Tapi Untuk 37 tahun tuh 37 37 tahun emang bukan anak muda. hampir 40, gila gak? Cantik, tapi judes. Suka lu ya? Kamu ini kenapa sih lagi sebel sama aku ya? Kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh dan tidak selingkuh itu sama saja. Lebih baik kamu selingkuh, setidaknya masih ada enaknya. Lu kan mati di pesawat lu. Dia lagi sama gue waktu pesawatnya jatuh. Di hotel. Check in. Maya. Ada Maya. Ada Maya di bawah. Durasi udah ada bayangan? Sejam lah, saya mah pasti pengennya sejam. Enggak, gue gak akan selama lu aja. Gua juga nggak sejam pengen, itu kan 15, karena- sejam 10. Sound saya jelek waktu itu. Makanya saya Bukan emang lu lama-lama 2 jam, enggak sebenarnya nggak mau. 2,5. Iya sih. Tapi kalau model-model kan harusnya cuma 1 jam setengah sebenarnya terus jadi panjang. Ya durasi sih gitu sih. Iya. Udah mulai ngopen mic ya. Karena di sini tuh ada tuh komika mau bikin spesial tapi dia nggak mau open mic. Ada tuh. Siapa? Itu Odi Ajalah goblok tuh. Aneh dia. Lu udah mulai open mic? Belum. Sama aja, sama-sama. Nama juga ini ya, pola pikir. Betul. Tapi lu ada bayangan berarti kurang lebihnya bakal ke arah mana kayak tadi ngomongin soal yang Metallica dan segala macam. Belum. Gak dewasa. Tapi gua rasa ya, Gak dewasa kan? enggak tapi gini. Ini kan sebenarnya persembahan. Arif Brata bikin Teta Ya, untuk bapaknya. bapaknya. Ya kan? Abdul lagi siapa? Pras juga. Bikin Ibu. Karena ibunya. Ya. Gua ini karena Tom DeLonge. Balik lagi. Karena Blink penyatu kembali. Jawabannya aja tuh, yang satu tentang ayahnya, yang satu tentang ibunya, yang satu persembahan karena Tom DeLonge kembali. Iya. Tapi ternyata banyak yang ini loh. Banyak yang Setuju. Banyak yang suka dengan ide itu. Ide itu. Mungkin karena dia suka juga. Iya. Oh, iya. Kayak Tapi dia kecewa nggak kalau pas kok nggak ada Blink? Pas itu udah dia. mana Blink? Saya jadi ada beban. Berarti mesti ada Blink nih. Apa yang ngebahas Blink? Tapi gue rasa pada akhirnya kan penjualan tiket lu oke tuh. Yang Jakarta oke. Enggak di kota lain juga oke. Mana? Enggak di awal Purwokerto, halo ada orang Nah, tidak ya. Purwokerto. Jangan bertani terus. Purwokerto, beli tiket saya, jangan bertani. Enggak, tapi kota-kota kayak Purwokerto untuk turnya orang-orang tuh biasanya harus ada dan selalu ada. Untuk gue Jayapura. Oh gitu. Iya, project-project yang kita tahu. Nah ini mah mungkin penjualan tiketnya nggak sama kayak yang lain, tapi gue pengen, kan gitu kan? Ya, gue udah bilang waktu itu gue bilang sama tim Comika, boleh nggak di Purwokerto harga tiketnya 3 singkong, gue bilang gitu. Maksudnya habis nanti. Tinggal kita bawa truk, ya kan? Terus bawa singkong, jual depan. Nggak, tapi tadi gue mau ngomong, kalau dilihat dari penjualan tiketnya yang oke, sebenarnya menurut gue penonton lu tuh pada akhirnya tuh emang udah nggak peduli juga apa yang mau lu bahas. Gue pengen nonton Awe gitu. Betul, ya kayaknya itu. Iya, gue mau nonton Awe. Untungnya begitu. Dan menurut gua salah satu faktornya adalah karena si podcast seminggu itu, Iya. podcast seminggu, podcast berisik itu membuat Iya. orang tuh kenal banget Awe kayak Betul, apa. betul. Jadi udah nggak peduli deh. Dia mungkin nggak Pinter dia. Pinter loh kamu loh. Aduh, hebat. Kuliah di luar negeri. karena bukan cuman dari podcast seminggu dan podcast berisik, orang tuh bukan cuman tahu selera humor Awe sehingga oke Awe kalau nonton lagu gue tahu ada bayangannya, tapi juga bang udah merasa kenal. Iya, jadi orang Awe jualan apa aja dibeli. Ya itu sih yang gue bersyukur sih. Jadi Benda paling aneh yang pernah lu jual yang dibeli sama orang apa? Belum Nggak ada aneh, sih, belum bukan ada. aneh sih. Di luar kaos lu pernah jual apa? apa ya? Kaos doang ya? Kaos, hoodie, tiket. Oh. Tapi itu Pak, tapi ada yang beli ya? Iya. Ini ya kayak garage sale. Iya, jual karacel, terus ada kita ada apa jasa tiup kuping gitu. Berapa? 2.000. Terus 2.000 terus kita tiup, gitu lah. Pokoknya kan Ada lagi? Ada. Kan gua nggak tahu mau jual apa. Nih, kan gini. Nih, podcast minggu. Tiup kuping. Podcast minggu isi garage sale ya. Kita kan nggak tahu ya jual apa. Pokoknya cuma ada kaos. Sama gua mau jual Air Jordan gua, Air Jordan 36. Lah, kenapa lu jual? Karena gue patuh basket banyakan. Gue pakai itu doang. Kalau udah suka pakai itu doang. Jordan 36 yang mana?
36. Iya 36 kan ada banyak warna. 36M. Apa sih maksudnya? Yang mana sih? Yang mana apanya? Colorway-nya kan banyak kan. Hitam. Yang hitam. Ya. Terus, itu aja. Wah, ini kalau jual gini doang kan gak ini. Akhirnya gua ini tuh cari foto Tarzan Trimulat. Terus gua edit lagi pakai sepatu itu. Jadi gua tempel itu. Bekas Tarzan Trimulat. Masa sih pas ada fotonya? Lah iya bener. Fotonya mirip, Pak. Editan gua bagus banget. Tarzan lagi gini, lagi duduk gini kan. Pakai keren banget tuh. Gua editnya keren banget. Laku tuh dilelang kira. Iya, Dilelang. berapa? Oh, lumayan dah. Lumayan. Terus, udah, nah tapi sisanya apa nih meja kita kosong? Gua jual aja aneh-aneh. Gua ada jual ini agar-agar swallow glow. Iya, terus ada yang beli itu agar-agar. Loh, agar-agar mana? Ada yang beli bang, baru 1.000 lah. Ada bang. Orang gini, iya bang saya udah bilang, Bu kenapa nggak beli di Indomaret aja? Nggak apa-apa mumpung di sini. Aneh banget orang, aneh dah. Iya, ada batu. Gua jual aja terus gua tulis tembok pecahan tembok Berlin. Emang begitu ya? Iya. Gua sama Awe pada waktu itu kita yang lagi tur kan? Iya, Berlin. Iya, kami lagi tur ke Berlin terus pengen lihat tembok Berlin kan. Terus ada toko souvenir beneran pecahan batu. Betul. Terus kita kayak ini beneran gak nih? Iya, Beneran. kata Awe padahal di belakang ada yang lagi ngayak-ngayak tembok. Mas, turis mau datang. Bentar. Aneh banget itu. Ngomong tuh deh. Ada yang segini gedenya. Iya, ada yang segini. Iya. Ada yang segini Iya, kecil-kecil. Dia aneh banget. Pecahan tembok padahal, Berlin. Padahal tahu dari mana itu Itu bener tembok pecahan Berlin, iya, makanya. Berlin. Pokoknya gitu apa aja sih? Gua lupa dah. Oh iya, ada lihat galeri HP Pican. 10.000. Ada 3 apa? Bang, saya mau lihat HP-nya. Udah gitu. Udah gitu doang. Ini jasa ini apa? Tensi darah. Pokoknya gitulah. Iseng aja, ngelawak. Sama ini jualan stiker. Tapi motong sendiri. Stikernya gede, ngomong aja motong sendiri. Orang pasti gini, beneran nih bang motong sendiri? Beneran kata gua. Bener boleh ya berapa aja? Ya udah silakan. Gunting baru 3 udah. Nah, capek kan gua bilang. Iya juga ya langsung belok. Emang kita nggak capek itu. Lucu banget. Makanya gue nggak terlalu khawatir untuk si Awe karena Awe nggak tahu orangnya militan banget. Jakarta iya, gue cukup ngerasa gue tuh lumayan Jabodetabek gitu lah, cuma Jakarta sentris gitu. Iya. Karena kan gue ngomongnya Bekasi Bekasi iya, banget iya. gitu, logat-logatnya, pembahasannya dan kayaknya agak kebukti, maksudnya di daerah nggak ada tapi nggak sebesar itu. Iya. Gitu. Itu mah lebih kepada setiap seniman mah punya kota home base-nya lah gitu yang selalu penjualannya paling oke. Itu lo apa? Jakarta. Ya kan kita kan dari Jakarta. Sama itu kayak itu kayak Pras di Padang pasti gimana gitu. Kan selalu gitu. Jadi biasa-biasa aja. Nah, untuk yang show di Jakarta tanggal 22 Juli di Teater Besar Jakarta. ada opener gitu? Ada openernya Mukti Intut. openernya Mukti Intut. Iya. Itu yang punya ide pengumumannya siapa? Saya. Dan gue tahu lu ke Jogja. Terus tiba-tiba video itu keluar. Lu ke Jogja cuma untuk bikin video. Karena sungguh keputusan yang tidak dewasa, tidak ada logikanya. Cuma untuk bikin begitu doang. Karena gue kan gini, wah Mukti nih. Terus gue tahu dia punya konten itu gitu kan. Iya betul. Bikin kan. Nah, so ada ide, gue nelfon, Mas Mukti, gini. Ada ide nih. Wah bagus tuh bang, kata kita. Pas lagi lebaran tuh. Iya. Tapi kayaknya aku belum tahu nih bisa kesana atau enggak. Kalau aku nggak kesana, kamu bikinnya gini. Oke, terus dia bilang, udah bang, nggak apa-apa bang. Kamu nggak usah kesini, aku aja yang bikin. Dia bilang gitu. Aku pikir-pikir, kayaknya nggak seru gitu, nggak bagus. Ya, gitu. ada interaksinya langsung gitu. Ya udah akhirnya jadilah itu bikin. Tapi kan jadi lumayan heboh. Jadi lucu. Kalau di Jakarta ada Mukti Intut. Dari Bekasi gue pasti bawa satu biasanya kan ada buat Jakarta doang ya. Si Erwin Belo dan ada teman saya Randika Jamil. Kalau kota lain? Mukti yang keliling Mukti. Sisanya opener lokal. Oke. Silakan disikat tiketnya di Loket. Loket.com ya. Kalau Jakarta sebenarnya udah tipis banget ini, udah setipis tisu. Udah dikit banget ya. Normal cuma berapa ya kita? Oh ya? Iya, dikit banget. Lu jual berapa tiket? 1.200. 1.200.
1.100 ya. Tapi tetap berarti 100-nya buat karena gini, undangan. mau izin. Sebenarnya kan ada beberapa komika yang manggung di Teater Besar Jakarta. Tapi yang benar-benar habis semua tuh 1.200 itu setahu gue tuh cuman gue dan Anda. Ernest nggak nyampe 1.200. Kenapa? Katanya Ernest sih nggak nyampe. Masa sih? Nggak tahu sih gue. Ernest mungkin ya, Ernest juga kali ya. Ernest ya. Iya, iya. Sisanya soalnya setahu gue enggak. Gilbas juga waktu itu enggak. David nggak? David enggak nyampe 1.200. David waktu itu bukan. David. David waktu itu soalnya dilakukan tuh masih awal-awal pandemi longgar. Waktu itu jumlahnya nggak bisa 1.200. Lo bener waktu itu. Anjing banget tadi. David, Pabro. Iya. Pabro dia. Iya. Dia, gue nonton itu. Iya, saya juga nonton. Jadi Ya silakan. alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah sih seneng juga Jakarta udah Iya. habis gitu. Wah, nggak nyangka. Mana gue tahu Awe tuh bukan tipikal orang. Awe tuh sebenarnya gue ingat waktu spesial yang pidato presiden, Awe tuh punya prinsip udahlah nggak usah terlalu banyak lah, karena gue malas mikirin soal penjualan tiket. Oh itu bukan itu. Waktu itu kan ditawarin, lu mau nggak promo gitu kan. Nah waktu itu gue ngerasa gue pengen tahu nih. Oh iya iya benar. Kalau circle gue doang kena nggak nih? Iya. Berapa nih dan segitu. Jadi gue tahu kan Ada bayangan. benchmarknya gue nih. Oh ya cuman ibaratnya gue cuman nge-tweet doang, gue nggak promo apa-apa, nggak promo di mana segitu gitu. Ya. Jadi gue tahu. Dan itu tahun berapa ya? 2019. 2019. Sama Juli. 20, 21, 22, 23, 4 tahun kemudian dia bikin spesial dan itu belum ada Jadi siniar apa. gue ingat nih di pidato presiden itu tanggal 29 Juli. Yang ini 22 Juli. Wow. Enggak deng, 27. Maaf ya. Yang mana? Yang di sana Pidato 27? presiden. Iya. Pidato presiden 27 Juli. Betul. 2019. Nah, yang ini 22 Juli. Ya itu dia. Jadi silakan ditonton si Awe itu waktu yang pidato presiden itu salah satu penjualan digital download yang paling konsisten mulu. Nggak tahu, ya emang lucu aja. Gue sampai sekarang selalu bilang salah satu beat. Gue rasa tapi Awe tidak mendesain ini untuk seperti itu banget. Tapi salah satu beat tentang kesehatan mental yang jadi favorit gue tuh beatnya lu. Yang soal di Jepang tuh orang gampang bunuh diri. Wah itu banyak yang upload ulang-ulang. Iya. Jadi karena lucu. iya ada lagi yang ngulang, ada lagi diupload lagi sini gitulah. Iya. Jadi lumayan kocak juga tuh. Kayaknya banyak yang relate aja kali ya. Banyak yang relate, gue juga relate. Gue suka memperhatiin beat-beat bunuh diri. Marcel punya beat bunuh diri, Denny Gitong punya beat bunuh diri. Terus salah satu yang favorit gue adalah karena kan sebenarnya kan makanya tadi gue bilang gue nggak tahu ini didesain sama lo atau enggak. Tapi kan yang digambarkan adalah kalau lu nahan jadinya melukai diri sendiri. Kalau mau lu ekspresikan, bos kontol gitu kan. Iya. Jadi kayaknya orang suka kata kontol itu orang suka. kelihatannya seperti itu. Nah, waktu itu pidato presiden kalau dipikir-pikir itu spesifik sekali sebagai sebuah topik. Kalau dipikir-pikir ya. Betul. Komunitas saja gitu. Iya. Tapi untuk itu kenikmatannya kelihatannya meluas gitu karena penjualannya konsisten. Nah, sekarang What's My Age Again menurut gua di satu sisi kita bisa mikir kayaknya ini keresahan nggak banyak orang, tapi kayaknya ini lebih luas daripada sekedar komunitas. Jadi kita lihat nanti bakal seperti apa. Gue sih rasa menyenangkan. Kotanya apa lagi? Bandung, Surabaya, Bali, Jogja, Purwokerto, Jakarta. Ya. Silakan cek Instagramnya Awe untuk informasinya. Instagramnya @shopika-event juga ada informasinya. Beli tiketnya di loket.com. Gue nggak bisa nonton. Tanggal berapa tadi lu bilang? 22 Juli. Lo di New York? Enggak, gue di sini deh. Kayaknya gue nonton. Gak apa-apa lah. Gue nonton. Lo waktu ini juga nggak nonton pidato presiden? Iya, karena gue lagi enggak. Jalan. Di Australia betul. Nah yang sekarang gue nonton. Kita lihat Awe membuat kita semua tertawa berkas seserahan dengan Dewa Komedi. Nggak janji ya.